Kembali lagi di Jogja Jelang Siang berdalam informasi menebar inspirasi. Pemirsa, berikut kita akan berbincang kaitannya tentang eksotika batik tulis warna alami dalam Bincang Jelang Siang. Di segmen Bincang Jelang Siang kali ini, temanya menarik. Salah satu UMKM yang berada di Widomartani Ngemplak Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Eksotika batik tulis warna alami. Bersama dengan Ibu Tanti Syarif, owner dari Tirai Javanese Batik. Selamat pagi menjelang siang Ibu Tanti. Jadi kalau kita lihat sudah ada beberapa display dari batik tirai Javanese seperti itu. Bisa diceritakan terlebih dahulu, tirai Javanese batik itu bermula dari mana, Ibu? Kalau bermula dari mananya itu, jadi awalnya itu kegelisahan saya ketika harus memakai batik kok seperti itu saja. Itu saja, Ya, monoton. ya, jadi dulu memang saya bergerak di bidang farmasi dulunya. Nah, terus di sela-sela waktu itu saya membatik. Kebetulan memang kecil saya lahir di sekitar perajin batik di wilayah Bantul. Jadi memang sudah terbiasa menghirup aroma malam, melihat orang mencanting. Sehingga ketika saya kecil itu udah seringlah ikut-ikutan. Nah, terus ketika sudah sampai di usia dewasa itu ya Mas, ya sudah waktu itu usaha saya sudah jalan, sehingga saya mencari kesibukan lain, waktu itu belajar membatik dan alhamdulillah keterusan. Jadi yang tadinya hanya kepingin tahu, akhirnya saya seperti menemukan passion saya. Memang di awal saya masih memakai pewarnaan sintetis. Kemudian dengan berjalannya waktu, ada kesempatan dari Pemda Kabupaten Sleman, kami dilibatkan dalam proyek penelitiannya dosen UGM dari Teknik Kimia waktu itu. Kita belajar selama 2 tahun tentang pemrosesan zat warna alam sampai dengan pemakaiannya. Kenapa Ibu kok menentukan akhirnya beralih dari yang pewarna menjadi pewarna alami? Ya, karena memang saya rasa warna alam itu kan lebih aman ya. Kemudian juga paling tidak kita turut menjaga lingkungan kita. Ekologis. Ya, betul. Supaya tidak mencemari sekitar, sehingga juga, dan ternyata juga batik warna alam itu menghasilkan warna-warna yang memang menurut saya sangat miracle ya. Jadi jadi ketika saya mengeksplor warna itu, selalu saya ada rasa, Masya Allah ternyata luar biasa. Ternyata alam ini juga menyimpan beragam warna dan juga ini penuh bisa kejutan gitu, dan bisa diaplikasikan ke dalam kain gitu. Ibu, dari Tirai Javanese Batik yang Ibu dirikan ini, belajar pertama kali membatik itu dari mana, Ibu? Waktu itu jujur saya belajar itu, saya manggil ada profesional ya, jadi dia membuka kursus, saya cuman lihat di koran Mas waktu itu, terus saya telepon dan beliau mau datang ke rumah, ya udah, akhirnya semacam privat waktu itu. Saya belajar, kalau saya slow saya panggil. Butuh berapa lama waktunya untuk belajar membatik ini, Bu? Mungkin karena lingkungan itu tadi ya, dari kecil, meskipun tidak secara langsung setiap saat saya mencanting ya, cuman memori di kepala saya ini luar biasa kuatnya. Ketika saya megang canting itu saya semacam mengumpulkan puzzle. Jadi ketemu, oh iya, oh bisa. Terus ketika bicara tentang pewarnaan, tentang ini, saya kembali review mengingat, oh iya, dulu saya pernah dengar nama-nama itu. Akhirnya seperti merangkai menjadi sebuah karya ya. Oke, baik. Ini berarti tadi filosofinya adalah kayak puzzle yang disusun-susun, dirangkai, akhirnya menjadi sebuah karya. Dari tahun berapa, Ibu? Saya memulai dari tahun 2009. 2009 sampai saat ini. Sampai hari ini. Yang membedakan tirai Javanese batik dengan batik-batik yang lainnya apa, Bu? Kalau pembeda mungkin menurut saya ya, saya lebih mengedepankan di desain Mas. Desain dan
ya meskipun bukan basic saya dari desainer. Ya bukan desainer ya kalau saya. Jadi semuanya otodidak, semuanya hanya berdasarkan rasa. Jadi ketika rasa itu menyatu dengan pikiran dan ternyata menghasilkan karya itu tadi, dan hasilnya seperti ini. Dari tahun ke tahun saya merasakan ilmu saya itu kurang terus sehingga saya juga akan terus selalu belajar dan belajar. Mungkin ketika ada pelatihan ini saya juga selalu mengikuti, Mas. Jadi karena memang desain itu kan terus tumbuh dan berkembang. Ya, betul. Jadi kita nggak mungkin stuck di satu posisi gitu ya. Dan desain juga pasti terus akan berputar ya. Dan termasuk juga ketika menggunakan teknologi pewarnaan ataupun dari jenis kainnya, ini akan terus mengalami sebuah dinamika proses seperti itu. Bu, bagaimana untuk memilih pewarnaannya ini? Bagaimana caranya Ibu untuk bisa menentukan ini cocok warna biru, warna coklat, itu seperti apa, Bu? Jadi sebelum kita memulai membuat satu produk, saya sudah memikirkan. Saya membuat desain, lalu desain ini akan saya beri warna apa. Nah, ketika saya sudah ketemu, warnanya ini, saya tentunya akan menentukan, pakainya pewarna misalnya kuning pakai jolawe atau pakai tegeran. Kemudian merahnya warna alam memang saya belum memakai. Cuman literatur tuh ada di beberapa, saya baca ada beberapa tumbuhan yang memang bisa menghasilkan warna merah, hanya karena memang belum bisa didapat di sini ya, jadi memang belum saya lakukan. Jadi merah yang kami pakai masih kecoklatan. Semacam terakota seperti ini. Ini bahan-bahannya apa saja, Bu? Kalau bahan alami tadi, kalau Ibu sempat mengatakan tadi kalau nggak salah ada yang kayu juga jenisnya seperti itu. Dan ini apa aja, Bu, bahan-bahannya? Kalau yang warna biru ini dari daun indigo vera, itu prosesnya difermentasi, dan alhamdulillah kami tidak perlu memproses sendiri karena sudah ada produsennya, dan itu juga di Jogja, sehingga kita bisa kolaborasi dengan mereka. Jadi dari Kulon Progo ada, dari Bantul ada, tinggal kita sebagai perajin memilih saja mau pakai yang mana. Kemudian kalau untuk warna terakota, warna kuning tadi, kalau yang terakota merah kecoklatan itu dari kayu tinggi, Mas. Kemudian yang kuning saya memakai tegeran dan kulit buah jolawe. Nah, dulu semuanya saya beli di toko bahan batik, karena di Jogja ini memang terdapat banyak sekali perajin batik. Tentunya juga ada toko-toko yang memang menyediakan bahan bakunya. Namun berjalannya waktu ternyata di Jogja itu juga potensi, terutama di Sleman. Alhamdulillah ini untuk kulit buah jolawe ini sudah ada warga di daerah Perenggawe kalau nggak salah Mbak Mas, itu di Jalan Wates, itu punya pohonnya, sehingga beliau mengumpulkan dan kami tinggal membelinya ketika stok kami sudah habis. Berarti ini menjadi peluang usaha juga ternyata untuk penyedia bahan-bahan alami. Memiliki pohon tersebut, diolah, dan nanti ketika pengrajin ingin membeli, ini bisa langsung datang seperti itu. Ternyata banyak juga ya, Bu ya. Berikutnya Ibu, saya ingin tahu juga ketika ini sudah dijadikan sebuah kain. Selanjutnya apakah Ibu juga ikut mendesain, menjahit, dan akhirnya dipasarkan juga, atau seperti apa? Awalnya dulu saya ikut menjahit, Mas. Iya, kebetulan memang saya orangnya nggak bisa diem. Ketika kuliah itu saya juga saya di kos itu bawa mesin jahit, Mas. Jadi semampu saya waktu itu ya itu tadi, tapi semuanya saya tidak mengikuti kursus ataupun sekolah tentang menjahit, hanya saya belajar sendiri dan ngutak-atik dari Nah, itu berlanjut ketika saya memproduksi kain. Awalnya masih semuanya saya kerjakan, hanya memang untuk jahitan saya dibantu dengan waktu di awal saya membuka usaha ini hanya 2 orang penjahit. Jadi saya fokus di desain bajunya, kemudian sama membuat polanya sampai dengan motong, baru teman-teman yang membantu saya ini tinggal menjahit. Namun sekarang sudah
tidak lagi, mungkin saya lebih fokus ke yang lain ya Mas ya, karena kalau semuanya saya kerjakan sendiri nanti nggak naik kelas Mas. Berarti sekarang sudah ada timnya sendiri ya Sudah ada. untuk memasarkan juga? Kalau memasarkan masih saya sendiri. Aha. Sejauh mana Ibu udah dipasarkan produk-produknya? Kalau untuk produk masih Jogja, Jakarta, Bandung, ini juga sedang penjajakan kerjasama dengan salah satu brand yang kebetulan beliau memakai kain-kain dari zat warna alam sehingga nanti insya Allah kami sebagai supplier kain. Oke. Ketika Ibu untuk mempromosikan, memasarkan gitu, mengikuti beberapa pameran-pameran juga yang diadakan? Alhamdulillah dari awal kami berdiri itu mulai saya masih pameran mandiri Mas, jujur, karena waktu itu belum tahu. Dengan berjalannya waktu, ada banyak informasi, ketemu teman-teman di pameran, ketemu juga dengan pihak-pihak dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah jadi pusat ya. Jadi waktu itu belum ada sistem kurasi, jadi kurasinya masih langsung, bukan yang online ya. Jadi saya datang ke kementerian, saya bawa contoh kain dengan PD-nya. Jadi tanya ke satpam di bawah bagian pameran di mana, nah terus ditunjukkan, oh di lantai ini Bu, oke saya ke sana dan alhamdulillah lolos, alhamdulillah masuk. Kemudian juga saat ini juga malah justru sekarang lebih banyak berkecimpung di wilayah Kabupaten Sleman. Jadi kebetulan saya juga menjadi salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Sleman sehingga saya fokus di Sleman. Namun juga tidak menutup kemungkinan dari tempat lain kami juga. Lain juga. Untuk saat ini hanya di Sleman dulu fokusnya, pemasarannya juga, termasuk beberapa kota di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau pemasaran tetap Jakarta. Tetap Jakarta. Ya. Oh, luar biasa. Baik. Untuk di sini mungkin orang masih kurang aware ya. Jadi kadang-kadang kan apa sih itu? Jadi ya, baik. Yang jadi saya penasaran adalah Ibu ketika kita membeli atau menggunakan produk dengan bahan alami, dengan pewarna alami, ini nih mudah luntur Ibu. Bagaimana cara mengatasinya supaya bahannya tetap awet? Jangan dijawab dulu Ibu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Allah memberi diri kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil. Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan. Baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Tadi terakhir bersama Ibu Tanti, yang menjadi pertanyaan kami adalah kalau kita pegang pemirsa, ini bahannya lembut, tergantung dari bahannya juga ya Bu. Ini cenderung lembut dan ketika digunakan ataupun kita gunakan produk ini, stigma di masyarakat adalah produk dari bahan pewarna alami itu gampang luntur, gampang rusak. Ini bagaimana Bu cara merawat yang baik?
Kalau saya rasa semua kain hampir sama, mau sintetis atau warna alam ya. Karena dengan pewarna alam ini pun kita sudah memproses demikian rupa sehingga tingkat kelunturannya itu juga nggak yang dipakai langsung luntur ya Mas. Tetap semua batik itu pemakaian dan perawatannya saya rasa hampir sama. Jadi tidak boleh digelantang di panas matahari. Kemudian sebaiknya juga jangan pakai mesin cuci karena itu kan lama sekali ya mesin cuci bekerja sekitar 2 jaman. Sementara kalau kita cuci pakai tangan mungkin berapa menit sudah bersih. Dan toh kita pakai baju itu mungkin hanya keringat saja kan ya. Jadi lebih kepada pemeliharaan mungkin Mas, cara maintenance kita. Punya treatment sendiri berarti kalau untuk bahan alami yang digunakan di kain batik seperti itu, Bu? Untuk batik sama ya. Jadi sebaiknya memang memakai sabun yang lembut ya, yang tidak deterjen yang terlalu tinggi kadar deterjennya ya. Jadi ada sih bahan untuk mencuci itu dengan lerak dan sekarang juga sudah banyak dijual di pasaran itu lerak-lerak cair sehingga kita tinggal pakai aja. Termasuk juga nanti ketika akan menyetrika, menjemur seperti itu dan juga melipat, apakah ada treatment khusus? Kalau treatment yang khusus nggak ada, iya sama saja. Bahkan nakalnya saya kadang-kadang kalau sudah banyak sekali, ya tetap tak masukkan mesin cuci Mas. Tapi sebaiknya jangan, karena kadang-kadang kalau konsumen kan, oh ini kok cepat beladus misalnya. Padahal kan itu lebih kepada pemeliharaan aja sih. Pemeliharaannya. Tapi kalau dari bahannya dan cara prosesnya hampir sama dengan penggunaan kain lainnya atau pakaian lainnya. Saya rasa hampir sama. Baik. Warna sintetis pun kalau digelantang juga tetap akan mudah pudar warnanya. Kalau luntur tidak Mas. Jadi pudar warnanya tepatnya. Karena batik itu kan diprosesnya dengan bukan di akhir ya, kadang untuk mengganti warna berikutnya pakai dilorot itu direbus dengan air panas ya. Jadi melalui proses perebusan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tidak luntur Mas. Kalau itu luntur berarti bukan batik. Oke, Ibu bisa diceritakan sedikit mungkin proses dari awal sampai akhirnya bisa menjadi sebuah kain dengan bahan alami, Ibu, itu seperti apa proses pembuatannya dari awal? Proses pembuatannya hampir sama semua ya. Jadi dari mulai mencanting atau cap, cap itu dengan stem. Jadi yang ditempelkan ke malam panas, kemudian kemudian setelah itu masuk ke pewarnaan, kemudian dikunci, jadi fiksasi ya, supaya warna itu tidak hilang itu tadi, itu sudah ada penguncinya ya, dengan kapur, tawas ataupun tunjung. Kemudian kalau hanya menginginkan satu warna seperti ini cukup selesai. Kalau ini indigo Mas, beda lagi ya. Jadi, nah kalau menginginkan ini mungkin beberapa warna, nanti ada proses yang namanya mopok, ada yang bironi. Kalau bironi itu dilorot dulu, kemudian baru dicanting lagi. Nah, masuk warna lagi, baru setelah warna terakhir selesai, masuk dikunci, dilorot, selesai. Ini cukup panjang berarti Ibu ya, untuk proses lamanya, proses kreatifnya, sehingga karena seperti warna-warna ini ya, ini saya mencelup bisa jadi 10 kali Mas. 10 kali. Ya. Dan untuk warna dari kayu-kayuan itu proses mengulang warnanya itu kan harus kondisi kering. Jadi kan sifatnya melapis. Jadi bisa dibayangkan kalau musim hujan itu akan lebih lama. Karena masuk pewarna pertama, direndam beberapa menit, kemudian dijemur. Direndam itu juga direbus atau seperti dalam pewarna? Enggak. Dalam pewarna. Jadi pewarnanya sudah kita ekstraksi lebih dulu Mas. Jadi dari biji-bijian dari kayu itu tadi kita ekstraksi, lalu kita simpan sebagai stok pewarna. Kemudian dipakai itu. Jadi satu celup berapa menit dijemur, sudah kering masuk lagi. Begitu seterusnya sampai nanti selesai. Sampai warna yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Ini kalau kita lihat pemirsa memang satu helai kain ini mempunyai proses yang cukup panjang sehingga punya nilai karya yang luar biasa. Kalau kita lihat Ibu untuk saat ini di dunia industri fashion sudah mulai berkembang. Bagaimana respon industri fashion untuk
jenis-jenis pewarna alami batik seperti ini, Bu? Luar biasa saya rasa. Jadi orang semakin sadar tentang dampak lingkungan dan jadi sustainable, sehingga permintaan untuk kain-kain dengan zat pewarna alam ini luar biasa. Sampai ke mancanegara juga ada, bahkan mereka pun pengen belajar juga. Dan saya beberapa kali bekerja sama dengan universitas, waktu itu dari Jerman, dari Korea, dari ini. Jadi mereka pertukaran pelajar di Jogja, sekaligus juga belajar membatik. Bisa diceritakan pengalaman itu, Ibu, dengan beberapa negara yang hadir di sini untuk belajar membatik? Itu dengan UIN Kalijaga itu mahasiswa dari Jerman, kemudian yang dari UGM, tapi ini kita langsung yaitu dari Korea. Waktu itu sekitar berapa ya, 14 orang, kalau Jerman itu 9 orang. Kemudian pertukaran, saya bekerja sama dengan salah satu resort di Jogja. Jadi ada mahasiswa dari Australia juga antusias belajar membatik, dan ketika saya kenalkan dengan zat warna alam tuh mereka meresponnya cukup antusias, dan itu tentunya harapan baik bagi kami ya. Jadi oh ternyata orang aware kok dengan zat warna alam gitu loh. Jadi mereka juga mulai aware dengan dirinya sendiri tentunya ya, pengen memakai segala sesuatu itu yang aman dan tentunya menuju ke sustainable itu tadi. Di Yogyakarta ini menjadi industri fashion terbesar juga, apalagi melihat banyak batik di Yogyakarta. Bagaimana Ibu tetap bertahan? Ada strategi lainkah dengan banyaknya muncul UMKM yang berbahan alami juga seperti itu? Bagaimana caranya, Bu, untuk tetap bertahan? Kalau saya tentunya kita harus punya ciri khas. Kita harus menggali dan belajar terus-menerus untuk menghasilkan desain yang selalu berbeda. Dan kita juga belajar tentang tren, belajar tentang warna tentunya ya, sehingga konsumen itu ketika datang tidak lalu kok sama dengan yang kemarin kan. Jadi selalu ada produk yang berbeda yang kita hasilkan. Itu sih mungkin salah satunya. Inovasi itu terus dilakukan supaya konsumen juga tidak bosan untuk melihat produk-produk kita. Berikutnya, kan ada konsumen yang merasa kayak ini mahal nih dari bahan-bahan alami seperti itu. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga biasanya membeli batik ya udah harganya sekian puluh ribu gitu, tapi jika kita melihat dengan bahan yang berbeda atau juga dengan proses yang berbeda, ini jadi harganya cukup mahal seperti itu. Bagaimana memberikan edukasi kepada calon konsumen seperti itu, Ibu? Iya, tentunya kita harus selalu mengedukasi konsumen bahwa batik warna alam itu sedemikian rupa pembuatannya, kemudian filosofinya bagaimana, kemudian juga tentang faktor-faktor kita menjaga kesehatan, menjaga lingkungan itu tadi, sehingga konsumen kan akan mindsetnya semakin berubah ya Mas ya. Jadi mereka menyadari bahwa oh iya ternyata saya memang harus memakai batik dari bahan pewarnanya dengan zat warna alam, dan itu terus kita lakukan secara masif ya. Alhamdulillah mulailah pasar itu ada. Baik, Ibu Tanti Syarif ini sebagai owner Tirai Javanese Batik juga aktif di Dekranasda. Tentu ini juga banyak teman-teman kreatif lainnya yang masuk seperti itu dan juga mengikuti perkembangan industri kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu melihatnya seperti apa perkembangan di DIY, Ibu, melalui Dekranasda ini? Kalau perkembangannya ya tentunya kalau dari kuantitas jumlah perajinnya semakin banyak, artinya semakin banyak orang-orang kreatif yang finally terjun di bidang batik gitu. Dan itu buat saya bukan sebagai pesaing menganggapnya, justru kita kolaborasi dengan mereka, diskusi dengan mereka untuk semakin memajukan batik-batik yang ada di Yogyakarta. Tantangannya apa sih, Bu, untuk saat ini, Bu, di tahun 2026 ataupun di saat era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Bu? Kalau tantangannya tetap di pemasaran ya Mas, saya rasa. Sekarang yang produksi banyak, kalau kita nggak bisa memasarkan buat apa dong, cuma disimpan kan. Jadi memang selalu tantangannya itu adalah di pemasaran. Kalau produk insya Allah sebagai produsen
kita terus mengupgrade diri, membuat karya yang harapannya lebih bagus dan lebih bagus. Hanya pemasaran ya kita yang harus terus ditingkatkan. Nah, kadang-kadang ketika kita fokus di produksi, ini pemasarannya kececeran, baik keteteran pasti ya. Jadi itu mungkin kalau dari sisi UKM ya Mas, pada umumnya seperti itu. Namun demikian peran pemerintah saat ini kan luar biasa. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan, baik itu tentang marketing online, tentang manajemen dan lain sebagainya, sehingga membuka wawasan kami, membuka peluang juga, membuka wawasan juga pada calon UMKM atau juga masyarakat ingin membuka sebuah usaha seperti itu. Jadi pemerintah memberikan wadah untuk beraktivitas, dan jangan lupa ini menggunakan bahan-bahan alami supaya sustainable dan juga menjaga ekologis alam supaya tetap terjaga. Terima kasih Ibu Tanti Syarif, owner Tirai Javanese Batik, telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Demikian pemirsa, Jogja Jelang Siang edisi kali ini mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Muhammad Hafid, pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.